Halo, kembali lagi di channel Strength Tube. Kali ini kita akan bahas film yang sangat menarik berasal dari negara Korea Selatan yang berjudul The Great Battle. Film ini membahas tentang suatu kerajaan yang akan diambil alih oleh dinasti Tang yang merupakan kerajaan kuat dan memiliki banyak pasukan. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan filmnya, alangkah baiknya jika dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini dapat berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Film ini diawali dengan terjadinya peperangan antara Kaisar Taizong dari dinasti Tang melawan Jenderal Yon dari kerajaan Goguryeo, di mana Kaisar Taizong yang mempunyai 200.000 pasukan menyerang Jenderal Yon yang hanya memiliki 150.000 pasukan. Awalnya pasukan Jenderal Yon mendominasi peperangan, tapi akhirnya pasukan kuda Kaisar Taizong tiba-tiba muncul dari balik gunung, dan itu mengejutkan pasukan Jenderal Yon sehingga mereka kalah di pertempuran itu. Setelah peperangan berakhir, dari 150.000 pasukan yang tersisa hanya sekitar 10.000 pasukan saja. Salah satu tokoh yang termasuk dalam peperangan tersebut adalah Samul. Dia kehilangan sahabat di peperangan tersebut. Samul yang masih hidup dipanggil Jenderal Yon untuk menemuinya. Jenderal Yon mengangkat Samul menjadi kepala unit kadet dan ditugaskan Jenderal Yon untuk pergi ke benteng terakhir kerajaan Goguryeo, yaitu Ansi, untuk membunuh Komandan Yang. Komandan Yang adalah seorang komandan yang dikenal telah banyak memenangkan pertempuran, akan tetapi saat ini dia dianggap sebagai pengkhianat oleh Jenderal Yon. Sementara itu, Kaisar Taizong menangkap seorang cenayang dari kerajaan Goguryeo, yang kabarnya dia adalah tunangan dari Komandan Yang sebelum dia menjadi cenayang. Cenayang juga membawa suatu busur milik Raja Jomong yang telah tiada, di mana tidak seorang pun yang dapat menggunakan busur tersebut. Kaisar Taizong berencana untuk menghancurkan benteng Ansi, yang merupakan benteng terakhir untuk menuju ibu kota kerajaan Goguryeo. Kaisar Taizong juga mengetahui perselisihan yang terjadi antara Jenderal Yon dengan Komandan Yang, sehingga dia beranggapan akan mudah baginya menaklukkan benteng Ansi yang dikomandani oleh Komandan Yang. Samul yang ditugaskan oleh Jenderal Yon untuk pergi ke Ansi dan membunuh Komandan Yang, kemudian pergi dan bertemu dengan dua orang prajurit yang juga ingin menuju Ansi. Mereka pergi bersama-sama ke sana. Ketika mereka hendak sampai ke benteng Ansi, mereka menemukan dua orang beserta seorang nenek yang gerobaknya tenggelam di lumpur. Samul kemudian membantu mereka. Setelah gerobaknya dapat keluar, Samul kemudian mengatakan tujuannya ingin pergi ke Ansi dan ingin bertemu dengan Komandan Yang. Ternyata yang dia temui adalah Komandan Yang dan anak buahnya. Komandan Yang curiga dengan prajurit yang bersama Samul kemudian menginterogasi mereka. Ternyata prajurit yang bersama Samul adalah mata-mata dari Kaisar Taizong yang dapat menggunakan bahasa mereka. Akhirnya dua prajurit itu dibunuh oleh anak buah Komandan Yang. Samul merasa dirinya juga dicurigai, tapi Komandan Yang memutuskan untuk membawa Samul ke Ansi dan menginterogasinya di sana. Sesampainya mereka di Ansi, Samul diinterogasi oleh Komandan Yang. Samul mengatakan ke Komandan Yang bahwa dia ingin berbagi nasib dengan warga Ansi, tapi tentu saja dia tidak melupakan niat awalnya untuk membunuh Komandan Yang. Komandan Yang kemudian membebaskan Samul dari interogasi dan memperkenalkannya dengan bawahannya. Ada 4 orang bawahan Komandan Yang, yaitu Chu, tangan kanan Komandan Yang, Pong, pimpinan pasukan pedang, Walbo, pemimpin pasukan kapak, dan satu lagi Paso, pemimpin pasukan kuda. Paso berhubungan dekat dengan adik dari Komandan Yang, yaitu Beka. Samul melihat kekompakan di antara warga Ansi, sehingga dia bertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya sosok dari Komandan Yang, sehingga dicintai oleh warga Ansi. Warga Ansi menganggap Komandan Yang sebagai benteng dari Ansi itu sendiri, sehingga Komandan Yang sangat berarti bagi mereka. Mata-mata dari Kaisar Taizong mulai memata-matai benteng Ansi, dan itu diketahui oleh Komandan Yang,
sehingga seluruh pasukan Ansi disiapkan untuk siap siaga menghadang serangan dari dinasti Tang. Komandan yang juga mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran, dia menyuruh Samul menunjukkan belati yang Samul miliki dan menyuruhnya merapikan jenggotnya. Samul yang awalnya berniat untuk membunuh Komandan Yang kaget dan mencoba untuk menusuk Komandan Yang. Ternyata Komandan Yang telah mengetahui bahwa Samul adalah suruhan dari Jenderal Yon. Tapi bukannya marah, Komandan Yang malah menyuruh Samul untuk berada di sampingnya dan menyuruh Samul memegang bendera. Bendera menunjukkan di mana Komandan Yang berada. Pasukan Kaisar Taizong telah bersiap menyerang benteng Ansi. Mereka juga mempunyai berbagai macam alat perang, sedangkan Ansi hanya memiliki benteng dan prajurit di dalamnya. Jumlah prajurit dari Kaisar Taizong juga tidak masuk akal, yaitu 200.000 pasukan, hanya untuk menghancurkan benteng Ansi yang hanya memiliki 5.000 pasukan. Tentu saja itu membuat pertempuran menjadi berat sebelah. Di awal pertempuran benteng Ansi dibombardir oleh batu-batu besar dari Kaisar Taizong. Setelah sekian lama serangan tersebut dilancarkan oleh Kaisar Taizong, benteng Ansi tidak juga roboh. Ternyata di dalam benteng Ansi terdapat banyak lumpur perekat, sehingga benteng Ansi tidak mudah hancur. Kaisar Taizong tidak mudah menyerah. Dia mengerahkan pasukan pemanah dan prajurit lainnya untuk menaiki benteng. Tentu saja dengan jumlah mereka yang banyak tidak mudah bagi prajurit Ansi untuk menghalau serangan mereka. Pasukan pemanah dan pasukan pelempar batu serta alat pendorong yang menggunakan batu besar dikerahkan oleh Komandan Yang agar prajurit dari Kaisar Taizong tidak dapat naik ke benteng mereka. Tapi karena banyaknya pasukan Kaisar Taizong, mereka tetap saja sampai di atas benteng, dan terjadilah peperangan di atas benteng. Para pemimpin pasukan terus bekerja keras untuk melawan prajurit Taizong, sementara gerbang dari benteng mereka juga akan dihancurkan oleh prajurit Kaisar Taizong. Pasukan pemanah dan pasukan kuda dikerahkan oleh Komandan Yang untuk membantu pertahanan benteng. Tangga-tangga dari prajurit Taizong untuk menaiki benteng akhirnya dapat dirobohkan oleh prajurit Komandan Yang. Tapi gerbang mereka dapat dirobohkan, sehingga Samul khawatir dengan keadaannya. Komandan Yang masih tetap tenang, karena setelah gerbang dibuka, prajurit Taizong tetap dapat memasuki benteng. Karena masih ada jeruji kayu yang menghalangi mereka. Alhasil, mereka mati dengan sia-sia oleh pasukan pemanah dari benteng Ansi, karena mereka terjebak di dalamnya. Sekarang tinggal prajurit yang di atas benteng yang harus mereka tangani. Komandan Yang membentuk formasi menutup dari pasukan tameng dan tombak, lalu mendorong prajurit Kaisar Taizong jatuh dari benteng. Balista dikerahkan untuk merobohkan tangga besar dari prajurit Taizong, sehingga memukul mundur pasukan Taizong. Kaisar Taizong yang melihat ini akhirnya menyuruh pasukannya untuk mundur dan mengakhiri peperangan sementara waktu. Samul merasa tidak percaya dengan semua ini, karena 200.000 pasukan dapat dipukul mundur oleh 5.000 pasukan. Setelah peperangan, Samul bertanya kepada Komandan Yang, mengapa dia membiarkannya, padahal dia tahu bahwa Samul adalah orang suruhan dari Jenderal Yon untuk membunuh Komandan Yang. Komandan Yang menjelaskan bahwa dia sudah beberapa kali menemui orang seperti Samul dan memperoleh banyak luka dari orang-orang tersebut. Tiba-tiba trompet berbunyi menandakan mereka diserang. Kaisar Taizong menggunakan menara pengepung di balik asap untuk menyerang benteng, sehingga prajurit Komandan Yang tidak mengetahui apa di balik kabut asap tersebut. Setelah menara pengepung itu mendekati benteng, mereka baru tahu tentang itu, sehingga persiapan mereka tidak cukup. Komandan Yang sempat termenung melihat kejadian itu, karena sudah banyak tempat terbakar dan banyak prajurit yang sudah menjadi korban pertempuran tersebut. Akhirnya Samul menyadarkannya dan bergegas menyuruh prajuritnya untuk menyiapkan kantong minyak. Dia pun maju dengan berani menghadapi para prajurit dari Taizong. Dan setelah kantong minyak siap, dia berlari ke arah menara pengepung untuk memanah lemparan kantong minyak, sampai semua menara terbakar.
Komandan Yang terkena tombak dari anak buah Taezong. Beruntung dia diselamatkan oleh Samul. 4 hari setelah kejadian itu, Komandan Yang terbangun dari pingsannya. Ternyata sekali lagi tentara Taezong dapat dipukul mundur. Kaisar Taizong telah banyak menaklukkan benteng, sehingga dia kesal karena benteng sekecil Ansi tidak dapat ia taklukkan. Kemudian ia menggunakan cenayang yang menjadi tawanannya untuk pergi ke dalam benteng Ansi, untuk memperingatkan Komandan Yang bahwa Kaisar Taizong akan membuat gundukan tanah lebih tinggi dari benteng Ansi, dan itu akan menjadi serangan terakhir dari Taizong. Dengan tentara Taizong yang masih sangat banyak, jika gundukan itu dapat selesai, maka benteng Ansi juga akan tamat. Cenayang itu juga membawa busur dari Raja Jumong yang tak ada seorang pun dapat menggunakannya. Dia menyuruh Komandan Yang untuk menyerah saja dan merelakan Ansi kepada Kaisar Taizong. Tapi Komandan Yang tidak mau menyerah. Para pemimpin pasukan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Paso kemudian menawarkan diri bersama pasukan berkudanya untuk menyerang Kaisar Taizong di tenda emasnya sebelum rencana Kaisar Taizong terwujud. Komandan Yang awalnya menolak, tapi Paso meyakinkan tidak ada jalan lain untuk itu semua. BK di Komandan Yang mendengar hal tersebut dan menyuruh Paso untuk berhenti dari tindakan itu. Tapi Paso sudah membulatkan tekadnya. Paso kemudian pergi ke markas Kaisar Taizong, dan di sana hanya ada penjaga gerbang mereka. Setelah mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa itu adalah jebakan, dan ada mata-mata di dalam benteng yang memberitahukan pergerakan mereka. Mereka telah dikelilingi oleh pasukan pemanah, dan akhirnya seluruh pasukan tewas. Komandan Yang mengharapkan keberhasilan dari Paso. Tiba-tiba seekor kuda dengan seseorang yang menungganginya datang, dan ternyata itu Paso yang telah sekarat dengan puluhan anak panah menancap di belakangnya. Dia berkata kepada Komandan Yang bahwa ada mata-mata di benteng mereka dan menyuruh Komandan Yang agar berhati-hati. BK kemudian datang mengetahui Paso yang telah tewas. Cenayang yang ada bersama mereka mengakui bahwa dirinya adalah mata-mata itu. Dia memberitahukan semua rencana Komandan Yang kepada Kaisar Taizong melalui anak panah yang ia kirim bersama surat. Akhirnya Komandan Yang marah, tapi dia ragu untuk membunuh wanita itu. Dia terus mengatakan bahwa Ansi tidak akan menang melawan Taizong. Tiba-tiba saja sebuah belati melukai leher wanita itu, yang ternyata adalah Samul. Dia mengatakan bahwa benteng Ansi akan menang melawan Kaisar Taizong. Keesokan harinya, karena perasaan emosinya kepada Kaisar Taizong, BK pergi sendiri untuk membunuh Kaisar Taizong. Dia telah membunuh banyak prajurit Taizong, tapi tidak mungkin seorang prajurit dapat menang melawan banyak prajurit di markas Taizong. BK akhirnya terbunuh di sana. Kaisar Taizong mengirim jasad BK kembali ke Komandan Yang. Komandan Yang merasa kehilangan dengan kematian BK. Setelah semua itu, Samul menyarankan kepada Komandan Yang agar meminta bantuan Jenderal Yon untuk melawan tentara Taizong. Tapi Komandan Yang pesimis dengan hal itu. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Samul lalu pergi menghadap Jenderal Yon untuk minta bantuan. Dia memohon dan berusaha meyakinkan Jenderal Yon untuk membantu Komandan Yang. Sementara itu, Komandan Yang masih berpikir tentang cara menghadapi Kaisar Taizong. Tiba-tiba dia terpikir sesuatu untuk menggali tanah hingga sampai ke gundukan yang dibuat Taizong. Dia kemudian mencari penambang besi untuk membuat terowongan tersebut. Penambang mengatakan bahwa tanah di sekitar situ banyak mengandung kerikil sehingga rentan terhadap goncangan. Dengan digalinya terowongan yang dipacu dengan getaran, bisa jadi gontokan tanah tersebut akan roboh. Setelah terowongannya hampir selesai, tiba-tiba turun hujan. Mereka mulai khawatir terowongan itu akan terisi air sebelum mereka menyelesaikannya. Di sisi lain, Jenderal Taizong telah menyelesaikan bentengnya dan bersiap bersama prajuritnya untuk menyerang benteng Ansi. Komandan Yang memutuskan untuk segera meruntuhkan terowongan itu dengan membakar tiang yang menopang terowongan. Tapi terowongan itu terisi air sehingga tiang-tiang terowongan basah dan tidak dapat dibakar. Hanya ada satu cara merobohkan terowongan itu, yaitu dengan menebang tiangnya.
Para penambang rela melakukannya meskipun mereka harus terkubur di dalamnya. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan semua orang, mereka harus melakukannya. Prajurit Taezong sudah siap menurunkan jembatan untuk menyeberang ke benteng Ansi. Tapi setelah mereka berjalan di tengah-tengah jembatan, akhirnya para penambang menyelesaikan tugasnya. Setengah dari gundukan Taezong ambruk dan membuat para tentara Taezong berlarian ke bawah gundukan. Melihat tentara Taezong banyak yang terluka karena jatuh, komandan yang mengambil alih gundukan itu. Kaisar Taezong tidak terima dengan hal itu. Dia sangat ingin kepala yang dipenggal, meskipun dia tidak bisa menaklukkan Goguryeo sepenuhnya. Inilah perlawanan terakhir dari benteng Ansi, dan mereka mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran itu. Perang terus berlanjut hingga keesokan harinya, sampai akhirnya mereka mulai kehabisan panah, dan komandan yang menyuruh anak buahnya mengambil busur Raja Jumong. Sebaliknya, Kaisar Taezong terus menyerang karena melihat kesempatan ini. Komandan yang mencoba menarik busur dari Raja Jumong untuk mengakhiri perang ini, tapi untuk pertama kalinya dia tidak bisa. Karena melihat perjuangan tentaranya, akhirnya dia bisa menarik busur tersebut dan melepaskannya ke Kaisar Taezong. Panah itu mengenai mata Kaisar Taezong. Tanpa disangka pasukan Jenderal John datang membantu bersama Samul. Akhirnya mereka memenangkan perang tersebut. Itulah akhir dari kisah 5.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Sekian dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.